Hai, saya Agus Setiawan dan kita bertemu lagi di video keempat. Video keempat ini membahas tentang membangun kebiasaan membaca. Bagaimana caranya kita membangun kebiasaan membaca? Oke, saya selalu diajak oleh Perpustakaan Nasional untuk mendiskusikan, bahkan saya diminta oleh Perpustakaan Nasional untuk menyusun Grand Design Pembudayaan Kegemaran Membaca di Indonesia. Mendiskusikan bagaimana kita bisa membangun kegemaran dan budaya membaca di Indonesia. Kita mulai dengan membangun kebiasaan membaca. Oke. Nah, ini adalah 7 langkah yang perlu Anda lakukan untuk bisa membangun kebiasaan membaca setiap hari. Yang pertama adalah Anda buat goal harian. Berapa halaman Anda ingin membaca buku setiap harinya. Tidak peduli misalkan Anda mau bikin goal 20 halaman per hari. Tidak peduli mau 15 menit, mau setengah jam. Anda harus habisin 20 halaman setiap hari. Jangan jadikan waktu sebagai ukuran. Bisa jadi waktu 5 menit atau 15 menit Anda hanya menghabiskan 2-3 halaman karena pikiran Anda melayang kemana-mana. Tetapi ketika Anda menjadikan jumlah halaman sebagai goalnya Anda, maka Anda akan berpikir bagaimana supaya dalam waktu sesingkat mungkin saya bisa menghabiskan 20 halaman tersebut. Maka Anda akan memaksa pikiran Anda untuk memberikan konsentrasi yang lebih baik dan membuat Anda lebih bisa memahami buku itu dalam waktu yang singkat. Proses membaca Anda akan menjadi lebih efektif karena Anda tahu bahwa Anda tidak punya waktu yang banyak. Dengan membuat jumlah halaman sebagai goal harian Anda, maka Anda akan punya dorongan untuk membaca yang lebih baik. Oke, jadi bukan waktu tapi jumlah halaman. Yang kedua, baca di pagi hari. Dalam bukunya The Power of Habit, Charles Duhigg menjelaskan tentang kemenangan kecil. Jika kita berhasil melakukan kemenangan kecil, mencapai kemenangan kecil di pagi hari, yang artinya mungkin melakukan sesuatu yang sangat sulit dilakukan oleh kebanyakan orang, salah satunya adalah baca buku, maka kita akan mendapatkan kemenangan kecil itu, dan kemenangan kecil itu akan meningkatkan willpower kita, kekuatan tekad kita. Kekuatan tekad ini itu seperti baterai, oke? Baterai ketika kita pakai untuk berpikir, untuk mencari solusi atas permasalahan kita, untuk bekerja, baterai ini akan terkuras dan berkurang sampai dia lowbat di malam hari. Nah, dengan membangun kemenangan kecil di pagi hari, kita bukannya menguras energi baterai itu, tapi kita menambah energi baterai itu sehingga kita bisa bekerja dengan lebih efektif. Hari Anda akan jauh lebih efektif. Jadi, kalau bisa Anda baca di pagi hari. Dan baca di pagi hari waktu yang paling baik dalam buku Spark, The Revolutionary New of Exercise and the Brain, mengatakan bahwa pada saat kita selesai berolahraga, mungkin kita pergi fitness, pergi gym, maka aliran darah itu sangat luar biasa lancar, dan itu akan memicu pikiran kita untuk bisa berpikir dengan lebih baik. Dan jika kita gunakan untuk membaca buku, kita akan lebih efektif dalam membaca buku dan kita bisa menuntaskan buku yang kita baca dengan lebih efektif dan mendapatkan manfaat yang lebih baik. Kemudian membuat daftar buku personal Anda. Anda tahu list buku apa yang harus Anda baca. Ini sudah kita bahas di video pertama. Dengan punya list buku-buku yang perlu kita baca secara personal yang Anda buat sendiri, Anda akan punya motivasi untuk membaca buku tersebut. Dan please bawa buku ini kemana-mana. Oke, satu persatu selesaikan bawa buku ini kemana-mana. Setiap kali Anda punya waktu, baca. Setiap kali Anda mengantri, baca. Setiap kali Anda punya waktu luang, baca. Biasakan selesaikan buku-buku Anda, bukan sosial media Anda. Oke. Kemudian hilangkan gangguan. Ketika Anda ingin baca, Wi-Fi matikan, internet matikan, handphone airplane mode, dan Anda benar-benar cuma membaca buku. Jika Anda tidak melakukan demikian, Anda akan melatih diri Anda untuk berpikir kemana-mana dan akhirnya Anda tidak akan bisa fokus. Anda tidak bisa fokus melakukan hal yang satu, misalkan kegiatan A atau kegiatan membaca. Anda juga akan melatih diri Anda untuk tidak fokus melakukan hal yang lain. Oke, jadi biasakan diri kita untuk bisa melakukan satu hal satu waktu. Ketika membaca, membacalah sampai buku itu tuntas. Hilangkan gangguan, minimalisir. Lalu antisipasi kegagalan. Lihat pekerjaan Anda besok. Lihat kesibukan Anda besok. Memungkinkan nggak Anda menentukan setengah jam satu hari besok untuk membaca buku? Oke, dengan Anda merencanakan ke depan, besok Anda mau bisa
baca buku jam berapa, bisa mengeliminasi, mengatur jadwal Anda supaya Anda bisa tetap melakukan proses membaca, maka Anda akan menjaga konsistensi Anda dan mengantisipasi kegagalan yang mungkin muncul. Nah, setelah Anda membaca buku, ceritakan, bagikan kepada orang lain. Foto hasil catatan Anda, foto hasil mind mapping Anda dan bukunya, share kepada banyak orang, oke? Atau bahkan mungkin Anda bisa membedah bukunya, ya tidak perlu lama-lama, 15 menit, 20 menit, ceritakan tentang buku ini dan Anda juga menebarkan manfaat kepada banyak orang dan itu akan membuat orang-orang melihat dan menjaga akuntabilitas Anda. Dengan demikian Anda akan bisa terus-menerus semakin hari semakin konsisten dalam membaca buku. Oke? Nah, demikian video keempat. Sampai bertemu di video kelima di mana kita akan membahas bagaimana mempercepat cara belajar dan kemajuan dalam diri Anda. Sukses selalu untuk Anda. Sampai bertemu di seminar Baca Kilat 3.0.